Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Sari, CPNS Kabupaten Sintang, Angkatan 115. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang materi manajemen ASN. Pada kegiatan belajar 1 itu ada kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan instrumen semua golongan partai politik. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ASN terdiri dari 2, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. ASN memiliki fungsi sebagai sarana kebijakan publik, pelayan publik, dan alat pemersatu bangsa. Selain memiliki fungsi, ASN juga memiliki tugas. Pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, memberikan pelayan publik yang profesional dan berkualitas. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dalam UU ASN telah diatur hak PNS dan hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Hak perlindungan seperti disebutkan di atas wajib disediakan oleh pemerintah untuk PNS, berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Nah, P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Wajib disediakan oleh pemerintah untuk P3K dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut: jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hukum. Kemudian ASN mempunyai kewajiban antara lain: 1. Setia dan taat kepada Pancasila. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Persatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan dari orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nah, fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi, diantaranya yaitu
sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Lalu sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan dalam masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayan profesi ASN serta mewujudkan ASN sebagai perekat pemersatu bangsa. Pegawai ASN memiliki. Nah, sekarang kegiatan belajar 2. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Pada dasarnya, sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Selain itu, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, dengan tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status, umur, atau kondisi kecacatan. Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh pejabat dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon pegawai. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan SDM dilakukan dengan melihat pada kemampuan dan kualifikasi seseorang dalam atau untuk melaksanakan pekerjaan dan tidak berdasarkan pertimbangan seperti afiliasi politik, etnis, dan gender. Ini dilaksanakan pada semua tahapan dalam pengelolaan seperti rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan profesi sejalan dengan tata kelola pemerintahan. UU ASN secara jelas mengakomodasi prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. Aparatur sipil negara merupakan motor penggerak pemerintahan, pilar utama dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik yang secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan dengan masyarakat. Sistem merit juga sepenuhnya mendasarkan proses penggajian, promosi, mutasi, pengembangan kompetensi, dan lain-lain pada penilaian kinerja, uji kompetensi, dan pertimbangan kualifikasi dan tidak berdasarkan pada rasa belas kasihan. Berikut adalah gambaran mengenai pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. Perencanaan kebutuhan pegawai harus mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran organisasi. Proses pengadaan dilakukan untuk mendapatkan pegawai dengan kualitas yang tepat dan berintegritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaan dan tidak berdasarkan preferensi individu atau kelompok atau pertimbangan subjektif. Pegawai yang tepat dibutuhkan dalam sistem yang adil bagi semua orang. Jaminan sistem merit dalam monitoring dan penilaian antara lain, pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. Promosi pegawai dilakukan berdasarkan kinerja dari pegawai. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit menjadi prinsip dalam utama UU ASN, bahkan UU ini juga menyediakan aturan kelembagaan untuk menjamin keberlangsungan sistem merit. Komisi Aparatur Sipil Negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Nah, kegiatan belajar 3 yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua,
dan perlindungan. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan pengadaan, penilaian, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga non-struktural, dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak dan integritas, serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pimpinan selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang tidak memenuhi syarat jabatan. Organisasi Korps Profesi Pegawai ASN memiliki fungsi diantaranya pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam menjalankan tugas, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik dan profesi, kode perilaku profesi, menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem informasi ASN ini memuat seluruh informasi dan data pegawai, diantaranya ada data riwayat hidup, riwayat pendidikan formal dan non-formal, riwayat jabatan dan keangkatan, riwayat penghargaan, tanda jasa atau kehormatan, riwayat pengalaman berorganisasi, riwayat gaji, riwayat pendidikan dan latihan, latar penilaian prestasi kerja, syarat keputusan dan kompetensi. Sekian penyampaian dari saya, materi manajemen ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.